Selamat pagi Bu Andin, apa kabar? Selamat pagi Bu Hana, alhamdulillah Ibu baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya. Oh iya Ibu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Bu. Tadi beliau sih menelpon saya, katanya pengen curhat Bu mengenai masalah yang dia sedang hadapi. Oh, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati, Bu, karena itu sangat membantu saya, Bu, untuk mengembangkan kemampuan coaching saya nantinya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap, Bu. Bagaimana tuh, Bu? Jadi, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian kucing. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan kucing sesuai dengan prinsip kucing atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Siap-siap, Bu. Saya siap. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Bu. Mulai dari kehadiran penuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali, Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya, Bu. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya juga bisa meningkat kalau diamati oleh Ibu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan, Bu? Kalau saya, Ibu ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya baik Ibu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya, Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya sih Bu untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya dengan menggali potensi sendiri Bu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat ya, Bu. Semoga berhasil. Amin, terima kasih Bu Hana. Sama-sama, Bu Andin. Selamat siang Ibu Andini. Mohon maaf mengganggu aktivitas Ibu. Ibu Andini ada waktu kan untuk bantu saya? Sebentar saja Bu. Saya mau sharing sama Ibu. Selamat siang Pak Benget. Kebetulan saya lagi santai kok Pak. Silahkan, silahkan Pak. Kalau memang ada yang mau di-sharingkan atau dibicarakan. Sepertinya ada sesuatu yang agak serius nih Pak Benget. Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih ya Bu kalau Ibu berkenan mendengarkan eh, apa yang menjadi keluh kesah saya hari ini. Memang saya merasa bahwa masalah saya ini serius karena masalah ini sering mengganggu konsentrasi dalam saya melakukan pekerjaan saya, Bu. Oke, baiklah Pak. Silahkan menyampaikan apa sih yang Bapak rasakan saat ini?
Apa juga nih yang bisa saya bantu dan apa sih yang menjadi tujuan Bapak untuk sharing kali ini? Tidak apa-apa ya Bu, ya saya cerita ya terkait permasalahan saya. Dan saya berharap melalui sharing kita ini, setidaknya saya bisa menemukan solusi terbaik yang membuat saya bisa mengurangi kegelisahan saya gitu Bu. Tidak apa-apa Pak, santai aja. Mudah-mudahan saya bisa membantu permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Begini Bu, beberapa hari ini saya agak gelisah dan tidak fokus dengan apa yang saya kerjakan. Pekerjaan saya rasanya amburadul Bu. Apa yang menjadi target saya tidak tercapai dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, gelisah dan tidak fokus ya Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan terkait hal-hal yang membuat Bapak gelisah dan tidak fokus itu apa sih Pak? Iya, Bu. Bagaimana saya bisa fokus? Akhir-akhir ini banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Mulai dari pekerjaan yang ada di rumah, terus di sekolah, dan di organisasi gitu, Bu. Banyak lah, Bu. Terus kemudian itu semua menguras tenaga dan pikiran saya. Saya tidak tahu yang mana dulu yang harus saya kerjakan. Saya khawatir, Bu, nanti saya dapat teguran dari kepala sekolah saya terkait tanggung jawab yang sudah dipercayakan ke saya, tapi saya belum melakukannya gitu, Bu. Oh gitu, jadi Bapak merasa khawatir ya Pak? Pastilah, Bu, khawatir. Banyak laporan kegiatan sekolah yang belum saya kerjakan sampai saat ini. Tugas-tugas lain juga banyak yang terbengkalai. Saya agak sulit mengatur waktu saya, Bu. Baiklah Pak. Coba bisa Bapak ceritakan selama ini hal-hal apa sih Pak yang membuat Bapak tidak fokus dan tugas-tugas yang terbengkalai itu jadi susah Bapak atur waktunya? Saya merasa beban tugas saya terlalu banyak dan saya susah mengatur waktu saya. Beberapa kali sempat bentrok, Bu, antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Jadinya saya tidak bisa fokus gitu loh, Bu. Kadang-kadang saya juga harus mengajar di kelas dan kemudian saya harus mengikuti kegiatan Zoom, kemudian webinar, belum lagi tanggung jawab saya di rumah harus antar jemput anak saya loh, Bu. Oh, oke oke oke. Kalau boleh saya simpulkan ya, Pak, saat ini Bapak merasa beban kerja Bapak itu banyak dan Mm-mm. Bapak itu susah mengatur waktu yang berakibat terbengkalainya tugas-tugas Bapak, sehingga Bapak gelisah dan tidak fokus dengan apa yang Bapak kerjakan. Begitu ya, Pak ya? Iya, betul, Bu, betul. Oke, Saya Pak. saya sih kalau lagi kurang fokus, saya melakukan teknik stop gitu loh Bu, mengembalikan kesadaran penuh saya supaya saya itu banyak sadar apa yang harus saya kerjakan gitu Bu. Oh, iya, untuk kita memahami hal itu ya, Pak, ya, yang Bapak lakukan untuk mengembalikan fokus Bapak, Bapak menggunakan teknik stop ya. Itu sudah bagus banget, Pak. Lalu bagaimana sih, Pak, tugas-tugas yang harus Bapak selesaikan terkait peran Bapak? Kalau dulu sih saya suka membuat catatan-catatan kecil gitu loh Bu, semacam jadwal kegiatan yang harus saya lakukan dalam satu hari tertentu. Kemudian saya juga membuat skala prioritas gitu Bu, baik itu kegiatan di sekolah maupun terkait peran saya yang lain.
Saya juga tidak segan-segan, Bu, untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja saya dan meminta bantuan, Bu. Kadang-kadang saya kepada rekan kerja saya untuk membantu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya gitu, Bu. Alhamdulillah, berarti apa yang Ibu Bapak sampaikan barusan nih, itu sudah bagus banget, Pak. Setidaknya Bapak sudah tahu nih langkah-langkah apa yang bisa Bapak tempuh untuk mengurangi kegelisahan Bapak, tidak fokus dan tugas-tugas yang terbengkalai. Lalu Pak, kira-kira nih ya Pak, hambatan apa nih yang kemungkinan akan menghalangi Bapak dalam menyelesaikan tanggung jawab Bapak? Sepertinya sih tidak ada, Bu. Cuman sayanya aja nih yang sering mengulur-ngulur waktu dan belum mau memulainya gitu, Bu. Nah, setelah sharing ini, ada nggak Pak rencana yang akan Bapak lakukan untuk bisa mengembalikan fokus Bapak dan menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan beberapa peran Bapak? Belum tahu juga sih, Bu. Masih bingung mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Habis banyak sekali, Bu. Baiklah Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan kan akan melakukan beberapa hal sebagai langkah solusi. Lalu menurut Bapak yang mana yang menjadi prioritas pertama Bapak? Kalau yang pertama sih mungkin saya akan berkomunikasi dengan teman atau rekan yang bisa membantu saya nantinya dalam menyelesaikan tugas saya. Misalnya, saya mencari travel sebagai antar jemput anak saya dari sekolah. Kemudian saya juga akan mencari mitra kerja yang bisa mensupport terselesaikannya tugas-tugas saya gitu, Bu. Setidaknya bisa sharing gitulah, Bu. Dan yang kedua, saya akan membuat jadwal atau agenda harian agar saya bisa lebih tertib, lebih disiplin, dan pekerjaan yang saya lakukan juga sesuai dengan target saya sebelumnya gitu, Bu. Kan saya sudah melakukan ini nih prioritas tadi, kemudian target-target yang sudah saya tentukan itu dapat dijalankan dan saya juga bisa fokus kepada hal-hal yang lainnya gitu Bu, dengan cara stop tadi juga saya akan menerapkan itu gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Itu langkah-langkah yang sudah dibuat Pak Benget itu sudah sangat bagus Pak. Kira-kira ada nggak hal lain yang akan Bapak lakukan selain yang sudah Bapak sampaikan tadi? Mungkin ada Bu, saya akan mencoba melakukan evaluasi dan refleksi dari setiap kegiatan yang sudah saya lakukan tadi Bu. Wah, itu sebuah rencana yang hebat ya, Pak. Saya suka dengan apa yang Bapak capai dari sharing ini. Dari evaluasi, setidaknya kita mengetahui hal yang mungkin perlu kita perbaiki, dan refleksi diri merupakan bagian dari proses introspeksi diri. Dengan cara melihat kembali hal yang telah terjadi di dalam hidup, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Iya betul itu Bu, itu saya akui sangat betul itu. Iya. Nah, sekarang nih Pak, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak? Eh, Mungkin nanti saya setelah melakukan percakapan coaching kita ini, saya akan membuat catatan dan jadwal agenda kegiatan yang saya akan lakukan secara konsisten gitu. Gitu. Lalu siapa sih Pak dan apa yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Mungkin dalam hal ini karena saya sekarang ini sudah sharing dengan Ibu Andini, ke depannya saya berharap Ibu yang bisa membantu saya ya Bu ya, dalam meningkatkan komitmen saya ini dan saya juga bisa sharing-sharing lagi lah nanti sekaligus sebagai upaya kita berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas-tugas saya gitu Bu harapan saya.
Oke, oke Pak, baik. Dengan senang hati saya akan bantu Bapak. Sepanjang saya bisa membantu Bapak, saya akan lakukan. Tetap semangat ya Pak ya, Bapak pasti mampu, pasti bisa untuk menjalankan tugas-tugas Bapak dengan baik dan dengan konsisten. Terima kasih banyak loh Bu sudah membantu saya. Sekarang saya sudah merasa lega Bu. Kapan-kapan saya sharing lagi ya Bu sama Ibu ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak Benget, dengan senang hati Pak. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Bagaimana keadaannya, Bu? Sudah kan melakukan proses kucingnya? Alhamdulillah Ibu sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses kucing? Alhamdulillah Bu, lega banget. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan cara menggali potensi yang ada pada dirinya, Bu. Terus, apa lagi, Bu? Tadi juga nih Bu, saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Bu. Dan senang banget saya bisa menerapkannya, Bu. Alhamdulillah. Saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan kucing dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Ibu, terima kasih ya Bu atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya juga Bu untuk menjadi lebih baiklah ke depannya dalam melakukan proses coaching-coaching berikutnya nanti. Kira-kira kompetensi kucing mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses kucing tadi, Ibu? Kalau saya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu akan mampu menggali lebih dalam potensi koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oh, iya, Bu. Secara umum, semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya, Ibu. Makasih ya, Bu, atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi yang mau dibicarakan, Ibu? Sepertinya sudah cukup sih, Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Ibu Hana. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.